Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib Xin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1104. Dengan pencerahan benar yang tiada tara, hendaknya membabarkan Sutra Teratai. Pencerahan sempurna tiada tara disebut kebijaksanaan menyeluruh. Dengan arah yang benar dari satu kendaraan sejati adalah seseorang yang bebas dari kesalahan. Mengutip kalau pada kalpa sebanyak butiran debu di seluruh alam semesta dulu telah bersama Buddha Mahabhijana Janabibu, guru pembimbing dari semua Buddha, sekarang telah padan dengan pintu pencerahan yang murni. Mari kita mengingat kembali, karena bab perumpamaan kota gaib sudah sampai pada satu tahap berhenti. Yang berikutnya adalah bab peramalan 500 murid. Saya ingin menggunakan 2 hari ini, dimulai dari bab pendahuluan. Kita mengingatnya kembali. Ketika kita mendengarkan sutra, kita jangan membiarkannya menjadi seperti air yang mengalir, yang lewat begitu saja. Air ini harus memasuki batin kita dan melembabkan batin kita. Kita harus mendengarkan Dharma setiap hari, mengingatnya setiap saat, dan mempraktekkannya setiap waktu. Dharma Buddha adalah untuk kita dengarkan, untuk kita ingat, dan untuk kita praktekkan. Ini barulah benar-benar membawa Dharma meresap ke dalam batin kita. Kita mengetahui tentang pencerahan sempurna tiada tara, yakni kebijaksanaan menyeluruh. Buddha Sakyamuni datang ke dunia demi satu tujuan besar, dan ini adalah berbagi kepada kita bahwa kebijaksanaan menyeluruh pada dasarnya dimiliki semua orang. Kita harus meyakini ini setiap hari. Setiap hari. Saya selalu berkata demikian kepada semuanya. Kita harus memiliki keyakinan di hati kita yang dalam. Kita harus meyakini bahwa kita semua juga mempunyai kebijaksanaan menyeluruh yang setara Buddha. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Namun kita masih sangat jauh dari tingkatan Buddha. Buddha telah mencapai pencerahan sempurna. Buddha bersungguh hati dalam pelatihan dirinya. Bukan hanya di satu kehidupan, namun untuk kalpa sebanyak butiran debu. Kehidupan demi kehidupan. Segala yang dilatihnya adalah dengan arah yang benar dari satu kendaraan sejati. Setelah beliau menerima ajaran Buddha, beliau membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar luhur. Dengan hati dan tekad yang tunggal, yang dicarinya adalah satu kendaraan sejati. Dan Buddha tidak pernah menyimpang dari arahnya. Dari kehidupan demi kehidupan, Buddha mengikuti arah yang benar dari satu kendaraan sejati. Buddha tidak pernah menyimpang dari ini, bebas dari kesalahan. Artinya Buddha tidak pernah menyimpang, telah mencapai kebudahan. Pada tahun 2500-an tahun yang lalu telah mencapai kebudahan. Kerajaan Kapilavastu Pangeran Siddhartha, beliau tercerahkan akan kehidupan ini, tentang ketidakkekalan, penderitaan, kekosongan. Menyadari dari mana datangnya kehidupan ini, juga kehidupan ini akan menuju kemana. Kehidupan sekali ini bagaimanakah sebenarnya? Ingin bisa memahami selamanya dari mana asal kehidupan. Jadi beliau pergi untuk mencari tahu. Harus selalu berusaha keras. Dengan penuh tekad dan akhirnya tersadarkan, ini adalah sebuah penjelmaan wujud ke dunia. Dengan wujud tersebut terlahir di keluarga berada, menunjukkan tekad yang kuat, menunjukkan pelatihan diri yang keras, pelatihan keras, dan melalui Dharma terkondisi dan Dharma tidak terkondisi, dan lain-lain. Merasakan kondisi alam yang terjadi di dunia, bukan manusia biasa seperti kita yang bisa bertahan dengan kekurangan berbagai kebutuhan hidup. Penerimaan begini di saat pelatihan keras, bertahan dengan cara demikian, beliau sudah menjalani semua ini. Sampai akhirnya hari ini tiba. Di dalam keheningan, beliau melihat bintang bersinar di kegelapan malam.
Kondisi batinnya bersatu dengan kilauan bintang di langit. Tiba-tiba semua menjadi jernih. Kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta sepenuhnya masuk ke dalam lautan pencerahannya. Sifat hakikinya, lautan dari kebijaksanaan pencerahan. Lautan kebijaksanaan sangat luas, langit tiada terbatas, lautan pencerahan tiada berujung, hati yang lapang. Beliau telah menemukan kebenaran sejati kehidupan. Prinsip kebenaran segala sesuatu di alam semesta telah tercerahkan. Hati terasa nyaman dan leluasa, penuh dengan sukacita, berharap dapat berbagi dengan setiap orang. Tetapi tidak berdaya, para makhluk tidak dapat menghayati. Setelah melewati berbagai pertimbangan, oleh karena itu dari kondisi avatam saka dikumpulkan kembali, berjalan ke dalam kerumunan orang banyak, mempertimbangkan dengan cara apa untuk menghadapi para makhluk di dunia, membabarkan dharma yang dapat diterima orang pada umumnya. Ini terjadi pada 2500 tahun yang lalu. Sekarang Nepal saat ini, yaitu kerajaan Kapilavastu di masa lalu. Pangeran Siddhartha di dalam proses pelatihan diri menjadi tercerahkan dan mencapai kebudahan. Dengan arah yang benar dari satu kendaraan sejati adalah seseorang yang bebas dari kesalahan, yaitu Sang Mahasadar yang terbebas dari kesalahan. Sejak kalpas banyak butiran debu mulai mengajarkan sesuai dengan kapasitas para makhluk, kendaraan kecil dan menengah. Mengajarkan seperti ini sepanjang jalan, namun tidak berdaya. Usia di alam manusia yang pendek, ketika sebab dan kondisi pendukung matang, tidak ada pilihan selain mengubah topik, mengeluarkan harapan mendasar di dalam hatinya untuk menjelaskan kondisi batin Buddha kepada semua orang. Oleh karena itu, beliau mulai membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah harapan mendasar Buddha, juga adalah ajaran dari setiap Buddha. Setiap Buddha juga sama. Maka pada bab perumpamaan kota gaib mulai menyampaikan dan mengajarkan dharma sejati secara terbuka kepada semua orang, menyampaikan yang terjadi pada masa kalpa sebanyak butiran debu, sumber asal. Pada masa Buddha Mahabhijana Janabibu, masa di mana kita dapat menemukan sumber asal. Apakah semua orang mengetahuinya? Di mana? Yaitu di dalam batin setiap orang. Sifat hakiki tathata memang telah ada sejak masa tanpa awal, juga adalah masa kalpa sebanyak butiran debu. Dari masa tanpa awal, ini adalah prinsip kebenaran. Kita membaca sutra, jika memahami prinsip kebenaran, maka kita tidak akan buntu seperti terperangkap di ujung tanduk. Jika dari sudut pemikiran bahwa selama kurun waktu demikian lama, ada sosok Buddha Mahabhijana Janabibu. Mahabhijana adalah tanpa rintangan, kebijaksanaan tanpa batas. Tidak ada orang yang dapat melebihi kebijaksanaannya. Ini adalah sifat hakiki yang ada pada setiap orang. Sehingga dia adalah guru pembimbing dari semua Buddha. Karena 16 pangeran telah meninggalkan duniawi untuk melatih diri, memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Buddha juga memaparkan Dharma demi mereka. Yang dicari 16 pangeran itu adalah dengan arah yang benar dari satu kendaraan sejati. Oleh sebab itu, Buddha Mahabhijana Janabibu kepada 16 samanera dan halayak mengajarkan Sutra Teratai, membabarkan Dharma kendaraan agung selama waktu yang lama. Setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, memasuki kediaman dari keheningan atau pratisamlayana, yaitu selama 840.000 kalpa. Ini merupakan masa bagi 16 samanera mencapai keberhasilan, yaitu dengan membimbing orang yang berjodoh dengan mereka masing-masing. Mulai menjelaskan Sutra Teratai, Dharma sejati dari satu kendaraan, membantu pencapaian 16 samanera sekarang di dunia pada 10 penjuru. Mereka semua telah mencapai kebudahan.
Salah satu di antara 16 Samanera ini, yakni yang ke-16, adalah Buddha Sakyamuni kita, yang mencapai kebudahan di dunia saha ini. Para Buddha sebagaimana guru pembimbing sekarang adalah para Buddha yang mengajarkan Dharma di seluruh penjuru, yang pada melatih diri di masa Buddha Mahabhijana Janabibu, sekarang telah padan dengan pintu pencerahan yang murni. Pintu batin telah terbuka. Mereka semua telah tersadarkan. Mereka semua telah menjadi Buddha. Mencapai kebudahan harus melalui waktu yang begitu panjang. Maka kita semua harus sangat bersungguh hati. Waktu yang dilalui, para makhluk yang harus kita bimbing sangat banyak. Waktu panjang. Dengan sendirinya kesempatan kita berinteraksi dengan orang akan lebih besar. Dengan berinteraksi dengan orang yang banyak, maka jodoh yang terjalin akan banyak. Seiring berbagi dengan semua orang. Sejarah setiap hari. Hari ini dalam sejarah. Sejarah hari ini. Kita tahu bahwa pada tanggal 4 Januari 1992, di Provinsi Anhui, di Bukit Desa Chuanqiao Ceji, terdapat 945 keluarga. Mengapa lebih dari 20 tahun yang lalu di tempat itu ada desa Ceji? Waktu harus dimundurkan ke tahun 1991. Banjir di Timur Tiongkok. Wilayah daratan Timur Tiongkok terjadi banjir yang sangat besar. Kilas balik, ya, tentu saja proses sejarahnya sangat panjang. Sejak tahun itu kita sudah masuk ke daratan Tiongkok dan bergegas memberikan bantuan. Sangat berterima kasih. Banyak orang yang penuh cinta kasih berkumpul sedikit demi sedikit dengan uang dan upaya mereka untuk membantu kita untuk meringankan banjir di Timur Tiongkok. Bencana ini sangat serius. Juga sangat berterima kasih kepada Bodhisattva dunia. Pada saat itu sangat gemetaran. Pertama kali mereka memasuki daerah Tiongkok. Itu di tahun 1991. Selama periode itu, selain memberikan bantuan darurat, melihat banyak orang kehilangan tempat tinggal. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita juga bergegas bersama dengan para pemimpin lokal, berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, berharap kita dapat melakukan sesuatu untuk menenangkan para tunawisma. Akhirnya tokoh lokal dengan welas asih, mereka menggunakan prinsip mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, menyadari bahwa cuaca sangat dingin. Banyak warga yang terkena bencana tidak memiliki tempat tinggal. Ada banyak orang yang ingin membantu. Mereka di beberapa provinsi dengan cepat mengalokasikan tempat di banyak wilayah. Kita pun cepat-cepat menyiapkan. Bagaimana membantu mereka membangun rumah? Jadi di tahun 1991, 14 Oktober, mulai mempersiapkan, mulai membangun. Cuaca tahun itu sangat dingin. Saat bulan Desember, kita melihat salju turun sangat lebat. Rumah yang akan kita bangun adalah semoga dapat mereka gunakan. Rumah yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Ada beberapa orang yang sedang meninjau kejadian lama tersebut. Tuan He Guoqing, beberapa waktu lalu di Taai TV Taiwan, dia sedang meninjau saat itu. Saat saya ingin membangun rumah untuk mereka, kita semua melakukan rapat. Ada orang yang mengusulkan untuk membangun seperti ini. Bagaimana mereka dapat membangun? Mereka membangun menggunakan besi yang berombak seperti ini. Ini adalah usul dari mereka semua. Saya berkata, kalian membangun rumah seperti ini, apakah kalian ingin tinggal di dalam rumah itu? Apakah kalian mau tinggal di sana? Saya menggunakan kalimat ini untuk bertanya kepada mereka semua. Semua orang diam, tidak ada yang berani menjawab. Lalu saya pun berkata, rumah ideal atau idaman yang ingin saya bangun untuk mereka adalah rumah yang dapat mereka tinggali untuk jangka panjang atau permanen. Membangun rumah yang ingin kita tinggali, inilah rumah impian kita. Inilah yang ingin kita lakukan untuk mereka.
Bagaimana cara membangunnya? Mulai dari merencanakan konstruksinya. Saya lalu berkata, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga merupakan rumah yang selamanya bisa ditinggali setiap generasi. Semua orang merasa jika guru sudah membuat keputusan, kita semua akan bekerja sama menyatukan kekuatan. Hal yang benar lakukan saja. Di mana cari uangnya? Saya tidak tahu. Tetapi apakah kamu punya niat? Ya, saya punya. Ya, semua orang harus sepenuh hati. Orang kaya akan menyumbang uang. Orang yang memiliki tenaga menyumbang tenaga. Seperti inilah rela bolak-balik. Pergi untuk melihat dan membantu orang yang dibantu. Akankah ada yang keluar membantu? Ada. Jadi ada 3-4 cecen bodhisattva yang berada di sana. Ada 3-4 anggota komite yang berada di sana untuk waktu yang lama, selama beberapa bulan. Ini menjadi lebih dingin dan semakin dingin. Selama waktu itu dipeletakkan batu pertama pada bulan Oktober. Semakin lama semakin dingin. Terus-menerus mendengar berita yang dikirim kemari. Saya lalu berkata, kita harus segera memacu pekerjaan. Lalu mereka pun berkata, ada begitu banyak pekerja. Mereka memobilisasi warga setempat. Para pimpinan lokal memberikan perintah. Mereka bisa mengerahkan lebih dari 5.000 pekerja. Bagaikan bergegas di hari cerah, berjuang di hari hujan. Ini adalah slogan mereka. Malam hari tetap bekerja dengan dibantu lampu. Sehingga 2 bulan setelah tahun baru, yaitu pada tanggal 14 bulan pertama penanggalan lunar, demikianlah diselesaikan. Dari 4 kelurahan, demikian 14 desa digabungkan, terdapat 945 keluarga. Setiap orang memiliki rumah untuk ditempati, agar mereka bisa pindah ke dalam untuk merayakan Imlek. Tidak perlu takut cuaca dingin, mengantar selimut dan lainnya. Demikianlah terpenuhi kebutuhan mereka. Menyiapkan semua hal yang sesuai dengan mereka, agar mereka bisa melewati musim dingin ini. Mereka sangat bersukacita. Mulai pemindahan rumah. Secara resmi pemindahan rumah. Peresmian pemindahan rumah sangat meriah. Bukan hanya menempati rumah baru, tetapi juga menikah. Mengapa mereka demikian cepat menikah setelah pindah rumah? Mereka berkata bahwa jika saya memiliki rumah, akan punya istri juga. Ada orang berkata, memiliki tanah dan juga memiliki rumah, maka ada orang yang ingin menikah dengan mereka. Berpikir kembali pada saat itu. Pemandangan itu benar-benar menghangatkan hati, sangat bersukacita. Seluruh desa itu penuh keramaian, rombongan perkusi dan mas kawin pengantin atau barang-barang yang kita berikan. Persediaan yang sangat melimpah, sangat berkecukupan. Mereka menempati rumah baru. Sebenarnya pada hari keempat tahun baru, terlebih dahulu membiarkan mereka menempatinya. Setelah mereka memiliki hak pakai, mereka secara resmi menempati rumah. Begitu banyak orang bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan stabil. Jadi di Quanjiao, Provinsi Anhui, Gusi dan Xixian di Provinsi Henan, kita mulai mengadakan pembagian bantuan pada musim dingin. Mulai dari 1 tahun itu juga pada saat itu kita mengadakan pembagian bantuan pada musim dingin. Pembagian bantuan pada musim dingin ini ada 64.000 orang lebih. Setiap orang mendapatkan selimut, setiap orang mendapatkan beras dan lainnya. Sangat melimpah. Ada selimut dan lainnya. Ini adalah sejak dari tahun 1991, diadakan setiap tahun. Hari ini merupakan sejarah kita. Ada 2 peristiwa penting. Waktu sudah berlalu demikian lama, sudah 20 tahun sejak saat itu. Sebenarnya bagaimana cara menghitungnya? Selain membangun rumah, tidak tahu lagi kita sudah membangun berapa banyak perumahan ceci. Sekolah juga sudah dibangun cukup banyak. Saat kita membagikan bantuan musim dingin sama seperti juga bantuan bencana. Sebenarnya sudah berapa banyak tidak mampu menghitungnya. Sama juga tidak terhitung lagi karena waktu yang sudah sangat panjang. Menghitungnya juga membutuhkan banyak waktu.
Singkat kata, dalam waktu yang panjang membangkitkan cinta kasih orang. Semakin lama semakin banyak hati dan tenaga yang terkumpul di tempat tersebut. Dari tempat tersebut semua orang juga ada tali kasih ini. Menjalin tali kasih yang langgeng dan memperluas cinta kasih universal. Tahun ini 2016 ada 700-an orang dari Tiongkok datang untuk dilantik. Mereka sudah menjadi insan ceci. Ini adalah tahun ini 2016. Sudah berapa banyak orang dalam beberapa tahun ini? Ini adalah dengan cinta kasih menebarkan benih di sana. Jadi dikatakan waktu panjang. Dengan sendirinya setelah menerima dharma, jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Amalkan segala kebajikan adalah dharma. Demikianlah orangnya juga sangat banyak. Yang menerima dharma juga tidak sedikit. Jadi kita harus pahami, dharma Buddha adalah demikian. Bagaimana caranya memberikan berkah bagi dunia? Membina jodoh bajik. Juga harus genggam waktu terus-menerus bersumbangsi. Sutra teratai dibabarkan mulai dari bab pendahuluan. Apakah kita masih ingat tentang bab pendahuluan? Sebelum membabarkan sutra teratai, terlebih dahulu membabarkan sutra makna tanpa batas. Setelah itu, persamuhan dharma tidak bubar. Sang Buddha memasuki samadhi. Di antara alis Buddha memancarkan sinar menampakkan citra agung. Oleh karena itu, menyebabkan semua orang ramai membicarakan berbagai jenis keadaan. Sebenarnya Buddha sekarang memasuki samadhi, memancarkan sinar menampakkan citra agung. Sebenarnya ada dharma apa yang harus disampaikan dan ada pesan apa di sini? Semua orang saling memandang. Maka muncul hati curiga. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya bertanya kepada Bodhisattva Manjusri, mewakili semua orang di persamuhan. Berbagai bekal keraguan ini bertanya kepada Bodhisattva Manjusri. Hanya Bodhisattva Manjusri yang dapat menceritakan jalinan jodoh masa lalu, memahami isi hati Buddha, memancarkan sinar menampakkan citra agung saat ini, serta memahami sebab musabab masa lalu. Jadi, Bodhisattva Maitreya mulai bertanya padanya. Mohon bertanya pada Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri mulai mengisahkan bahwa di masa lalu ada 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Buddha Chandra Surya Pradipa ada 20.000 sosok Buddha. Semuanya bernama Buddha Chandra Surya Pradipa. Pada masa itu ada begitu banyak Buddha di masa lalu. Satu demi satu datang. Semuanya disebut Buddha Chandra Surya Pradipa. Seorang Buddha lahir butuh waktu yang sangat lama. Melewati waktu yang sangat lama, baru muncul satu Buddha lagi. Coba dipikirkan. Berturut-turut ada 20.000 sosok Buddha lahir. Nama mereka semua disebut Buddha Chandra Surya Pradipa dengan marga yang sama, Bharavaja. Pada masa setelah 20.000 Buddha tersebut terlahirkan, Buddha Chandra Surya Pradipa yang paling akhir. Beliau sebelum meninggalkan kehidupan berkeluarga, beliau memiliki 8 orang pangeran. Setelah beliau meninggalkan kehidupan berkeluarga, kemudian melatih diri dan mencapai kebudahan. Kedelapan pangeran melihat ayahanda telah mencapai kebudahan, membabarkan dharma yang penuh dengan kebenaran. Meskipun ingat hubungan, namun tetap harus melatih diri. Juga dapat memahami kebenaran sejati tentang alam semesta. Maka kedelapan pangeran juga memohon untuk meninggalkan kehidupan keluarga. Pada ketika itu sama juga ya, Buddha membabarkan dharma di tengah bodhisattva. Juga terdapat seorang bodhisattva Varaprada. Bodhisattva Varaprada berada di singgasana Buddha, menerima dharma yang sangat banyak. Kedelapan pangeran meninggalkan kehidupan berkeluarga. Sang Buddha meminta Bodhisattva Varaprada membimbing kedelapan orang pangeran dengan sebaik-baiknya, karena pada akhirnya Buddha juga akan memasuki parinirvana.
Maka pada saat Buddha Chandra Surya Pradipa setelah selesai membabarkan Sutra Teratai, Bodhisattva Varaprada mengulang pembabaran Sutra Teratai kepada kedelapan orang pangeran sehingga mereka tersadarkan, hingga semua orang dapat menerimanya. Demikianlah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ini adalah latar belakang Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai. Dapat dikatakan seperti demikianlah pembabaran dimulai. Naskah ini juga sangat panjang. Bab 1 Pendahuluan. Terlebih dahulu memancarkan sinar dari tengah kedua alisnya dan menampakkan tanda-tanda istimewa sehingga memunculkan pertanyaan pada semua orang. Maitreya lalu bertanya pada Manjusri tentang sebab musababnya. Manjusri menjawab bahwa pada masa lampau terdapat 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Buddha terakhir membabarkan sutra ini selama 60 kalpa kecil. Ia memiliki 8 orang pangeran, memberikan kata kesaksian bahwa Buddha akan membabarkan Sutra Teratai. Inilah asal muasal dan pendahuluan dari sebuah sutra, makanya dinamakan bab pendahuluan. Ini adalah awal dari pendahuluan sebuah sutra. Kita ingin membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai bagaimana memulainya? Setelah Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, lalu seperti ini memasuki samadhi. Sebenarnya mengapa ingin membabarkan Sutra Teratai? Bodhisattva Maitreya bertanya kepada Bodhisattva Manjusri. Lalu Bodhisattva Manjusri mulai menjelaskan. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Setiap Buddha yang datang ke dunia juga seperti ini melewati proses yang sama. Mulai dari ajaran kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar, lalu sampai Sutra Teratai, menggunakan seperti ini dulu sebagai bab pendahuluan. Ini adalah awal bab pendahuluan. Bab metode terampil adalah bagi orang-orang dengan kapasitas unggul. Buddha membabarkan 3 kendaraan jadi kendaraan tunggal. Inilah namanya bab metode terampil. Bab 2 metode terampil. Bagi orang-orang dengan kapasitas unggul, Buddha membabarkan tentang 3 kendaraan dan kendaraan tunggal, membuka ajaran sementara berupa 3 kendaraan demi menampakkan kebenaran dari kendaraan tunggal. Dalam bab metode terampil dibicarakan mengenai Sariputra mendapatkan peramalan akan kebudahan kelak. Buddha terus ingin memulai, membabarkan kondisi luar batin seorang Buddha. Kebijaksanaan menyeluruh. Kebijaksanaan Buddha ini kondisi luar batin menggunakan bermacam-macam metode untuk menginspirasi orang-orang supaya mengerti dan bersukacita dalam Buddha Dharma. Memohon Buddha Dharma merasuki batin. Kita sendiri juga mempunyai kebijaksanaan seperti ini. Tapi sayang, semua orang tidak bisa memahaminya. Terus menuntun semua orang mengarah ke kendaraan besar. Itu adalah awal mula menuntun orang-orang untuk membangkitkan tekad luhur. Maka membuka ajaran sementara berupa 3 kendaraan demi menampakkan kebenaran dari kendaraan tunggal. Ini berarti di dalam bab metode terampil ingin membabarkan pengajaran 3 kendaraan sementara. Lalu biar semua orang mengetahui ajaran 1 kendaraan sejati. Itu adalah kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan menyeluruh Sang Buddha. Ini adalah ajaran kendaraan tunggal. Inilah yang dibahas di dalam bab metode terampil. Ini juga yang akhirnya disadari Sariputra. Sehingga Sariputra di antara murid-murid Buddha adalah yang terunggul dalam kebijaksanaan dan orang pertama yang menerima peramalan Buddha. Bab 3 Perumpamaan. Buddha membabarkan untuk orang-orang dengan kapasitas sedang, di mana tidak tercerahkan dalam putaran pembabaran dengan teori pada sebelumnya. Awalnya menjanjikan 3 kereta adalah memberikan ajaran sementara. Terakhir menghadiahkan kereta besar adalah menampakkan ajaran sejati. Selanjutnya adalah ajaran perumpamaan. Masih ingat, demi orang-orang berkapasitas sedang, Dharma yang sebelumnya tidak dapat dipahami dharmanya. Dharma yang sebelumnya adalah bab metode terampil. Pada saat itu masih belum memahami.
Hanya Sariputra yang memahami, yang lainnya masih belum memahami. Mulai membabarkan bab perumpamaan, membabarkan berbagai macam perumpamaan di dunia, berbagai jenis binatang buas dan lain-lain, bahaya di luar, di dunia, rumah terbakar, 3 kelompok alam bagaikan rumah terbakar, dan lain-lain. Dalam proses ajaran sementara ini, akhirnya adalah menyemangati untuk memilih kendaraan besar, yaitu kendaraan lembu yang besar. Ini adalah karunia sebuah kereta untuk mewujudkan kebenaran. Bab keempat, keyakinan dan pemahaman. Sebagai tahapan pemahaman yang kedua di dalam bab perumpamaan, pada saat orang-orang berkapasitas sedang pertama kali mendengarkan ajaran dari bab metode terampil, meski mereka menerimanya dengan pikiran terbuka dan penuh keyakinan, namun belum mampu memahami maksudnya. Dengan mengandalkan kekuatan dari keyakinan, mereka membangkitkan pemahaman benar. Makanya dinamakan keyakinan dan pemahaman. Bab keyakinan dan pemahaman itu adalah sebagai tahapan pemahaman yang kedua di dalam bab perumpamaan. Pada bab keyakinan dan pemahaman ada 4 murid Buddha berdiri dan menceritakan perumpamaan diri sendiri seperti seorang anak malang. Ini adalah orang-orang berkapasitas sedang pertama kali yang mendengarkan pembabaran Dharma tentang bab metode terampil dan melihat Sariputra mendapatkan peramalan. Mereka juga dengan sangat serius mau menerima. Tetapi ketika pembabaran bab metode terampil masih belum dapat pencerahan, sehingga pada saat ini masih mengandalkan kekuatan dari keyakinan. Pada bab keyakinan dan pemahaman mengungkapkan tentang keyakinan mereka untuk menerima ajaran sejati dari kendaraan tunggal, sehingga ada bab keyakinan dan pemahaman. Bab perumpamaan tanaman obat itu adalah perumpamaan untuk kapasitas dan sifat daripada para praktisi dalam 3 kendaraan. Bab kelima, tanaman obat. Perumpamaan untuk kapasitas dan sifat daripada para praktisi dalam 3 kendaraan. Tanaman terdiri dari 3 jenis. Ada tanaman kecil, tanaman sedang, dan tanaman besar. Tanaman kecil sebagai perumpamaan untuk para dewa dan manusia. Tanaman sedang sebagai perumpamaan untuk para Sravaka dan Pratekya Buddha. Tanaman besar sebagai perumpamaan untuk para bodhisattva dari pengajaran Pitaka, para praktisi dalam 3 kendaraan. Pada saat itu kita semua pernah mengatakan bahwa tanaman obat. Tanaman ada 3 jenis, ada tanaman kecil, sedang, dan besar, yaitu perumpamaan seperti kapasitas dan sifat kita. Tanaman kecil yaitu seperti para dewa dan manusia. Kapasitas dan sifat kita hanya seperti rumput, sangat kecil. Tanaman sedang yaitu perumpamaan Sravaka dan Pratekya Buddha, menerima Dharma. Dharma yang kita terima sebagai manusia awam. Walaupun membabarkan sangat banyak Dharma kepada semua orang, apa yang kita terima sama seperti yang diterima oleh tanaman kecil. Itu saja. Jika itu adalah Sravaka dan Pratekya Buddha, itu adalah tanaman sedang. Tanaman besar. Nah, tanaman besar perumpamaannya adalah para bodhisattva dari pengajaran Pitaka, yaitu orang yang membangkitkan tekad bodhisattva. Orang-orang yang mulai memiliki ajaran besar di dalam hati bersedia membangkitkan tekad agung. Orang yang memasuki ajaran besar, ini adalah kapasitas besar, sama seperti pohon. Meski tanaman obat ada perbedaan besar dan kecil, sekiranya mereka dibasahi oleh awan dan hujan, semuanya akan berbunga rimbun dan tumbuh lebat, mampu mengobati segala penyakit. Perumpamaan bagi para praktisi 3 kendaraan, sekalipun kapasitas ada perbedaan unggul dan rendah. Namun jika dibasahi dengan awan kewelas asihan dan hujan Dharma, mereka dapat menjadi tabib agung yang secara luas menolong semua makhluk. Makanya diupayakan dengan tanaman obat. Meski tanaman obat ada perbedaan besar dan kecil, sekiranya mereka dibasahi oleh awan dan hujan, semuanya akan berbunga rimbun dan tumbuh lebat. Bisa sangat berlimpah, sangat subur dan berkembang. Seperti demikian.
Tanaman obat ini adalah mampu mengobati segala penyakit. Tanaman-tanaman ini di dunia banyak sekali benda yang bisa dijadikan obat, oleh karenanya sangat berlimpah. Obat untuk mengobati penyakit sangat berlimpah. Jadi mereka membuat perumpamaan bagi para praktisi 3 kendaraan seperti ini. Sekalipun kapasitas ada perbedaan unggul dan rendah, jika bisa mendapatkan dibasahi dengan awan kewelas asihan dan hujan dharma, ini adalah menjadi tabib agung. Tathagata adalah bagaikan tabib agung. Buddha menggunakan awan kewelas asihan dan hujan dharma, membasahi dengan awan kewelas asihan dan hujan dharma tanaman kecil, tanaman sedang, dan tanaman besar di atas bumi. Obat-obatan ini dapat dipahami dengan baik. Buddha bagaikan tabib agung bisa memanfaatkan tanaman obat besar dan kecil, digunakan untuk mengobati penyakit para makhluk. Jadi secara luas menolong semua makhluk, bisa untuk menolong para makhluk secara luas. Oleh karena itu menggunakan tanaman obat sebagai perumpamaan. Bab ke-6, memberikan peramalan. Melalui pembabaran Dharma dengan perumpamaan pada 3 putaran pembabaran Dharma dalam aspek jejak, mereka yang berkapasitas sedang seperti Kasyapa dan lainnya, 4 orang Sravaka agung membalik dari kecil menuju besar. Buddha mengatakan kalau 4 orang ini akan mencapai kemudahan kelak. Ini muncul di dalam bab memberikan peramalan. Selanjutnya ada bab memberikan peramalan. Apakah kalian masih ingat ada 4 orang yang datang memohon dharma? Kasyapa, Subhuti, Katyayana, dan Moggallana telah mendapatkan peramalan secara berturut-turut. Di dalam bab memberikan peramalan bisa mendapatkan peramalan dari Buddha. Itu adalah bab memberikan peramalan. Anda ada keyakinan, ada pemahaman, bagaikan rumput dan pohon di atas bumi. Dengan demikian telah menerima dharma. Tubuh dan pikiran juga bisa terbuka dan memahami. Jadi ada harapan mencapai kemudahan di masa mendatang. Bab ke-7, kota gaib. Putaran pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Bagi orang-orang berkapasitas rendah yang tidak mampu memahami pengajaran sebelumnya, kemudian membabarkan kalau pada masa kehidupan lampau, di masa Buddha, Mahabhijana Janabibu pernah bersama-sama menanamkan benih dari kendaraan tunggal, guna membuat mereka tercerahkan. Ini yang dibicarakan dalam bab kota gaib. Bab perumpamaan kota gaib merupakan jalinan jodoh Buddha Sakyamuni pada masa lampau. Jalinan jodoh pada masa kehidupan lampau telah sempurna, 1 putaran sempurna, dari sebelum kalpa sebanyak butiran derbu. 16 Samanera. Samanera yang ke-16 telah mencapai kebudahan. Dia juga telah membabarkan dharma demi kita, yaitu Buddha Sakyamuni saat ini. Buddha Sakyamuni demi orang dengan kapasitas rendah, tidak mengerti pengajaran sebelumnya, karena dia mengamati ajaran yang begitu baik, ajaran yang begitu dalam, merupakan sebuah perasaan batin. Memahami, semua orang masih belum bisa memahami, karena kapasitas para makhluk masih demikian buruk. Dharma ini tinggi tiada batas, mencakup segala benda di alam semesta. Ajaran yang begitu besar, semua orang masih belum bisa memahami. Sehingga karena demikian, mulai membabarkan kalau pada masa kehidupan lampau, di masa Buddha, Mahabhijana Janabibu mengatakan sesuatu hal yang telah lama. Pada saat itu juga pernah bersama-sama menanamkan benih dari kendaraan tunggal, sehingga mengatakan, kita setiap orang dan Buddha Mahabhijana Janabibu, masa 16 Samanera, kita telah ada jalinan jodoh masa lampau. Kita juga pada lahan pelatihan Buddha Mahabhijana Janabibu juga telah ada jalinan jodoh masa lampau. Pernah bersama-sama menanamkan benih dari kendaraan tunggal, guna membuat mereka tercerahkan. Dikarenakan para Sravaka memiliki kapasitas yang tajam dan tumpul, membuat pencerahan ada yang duluan dan ada yang setelahnya. Itu sebabnya ada 3 putaran yang berbeda. Putaran juga berarti menyeluruh, komprehensif, dan seksama. Pada bab perumpamaan kota gaib.
Dikarenakan para Sravaka memiliki kapasitas yang tajam dan tumpul, sehingga ada yang duluan dan ada yang setelahnya. Harus bisa memahami, ada yang duluan, ada yang setelahnya. Itu sebabnya ada 3 putaran yang berbeda, dibagi menjadi kendaraan kecil, sedang, dan besar, menggunakan berbagai perumpamaan untuk mengajarkan 12 ajaran. Demikian mengajarkan kita. Ini merupakan metode yang berbeda. Tetapi kembali pada kendaraan tunggal, sehingga putaran juga berarti menyeluruh, sangat jelas, juga sangat seksama, bukan asal bicara. Ajaran yang dibabarkan dengan sungguh hati. Inilah Buddha Sakyamuni, dengan sepenuh hati membabarkan dharma demi para makhluk. Harus bagaimana supaya semua orang melalui fenomena memahami prinsip kebenaran, melalui pandangan jalinan jodoh memasuki kebenaran. Prinsip kebenaran dari kendaraan tunggal ini merupakan kesungguhan hati Sang Buddha, sehingga dari bab pendahuluan sampai bab perumpamaan kota gaib telah melalui 7 bab. Apakah semuanya masih ingat? Seharusnya paham, harus ingat, harus digunakan, senantiasa lebih bersungguh hati. Kan